Selamat datang di video ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan praktikum komputer aplikasi akuntansi dengan menggunakan aplikasi atau program Accurate ya. Untuk video ini mungkin akan saya bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pertemuan di kelas kita. Nah, pada kesempatan ini, pada video pertama ini akan saya sampaikan terkait dengan pengenalan dulu ya untuk program Accurate ya. Mungkin beberapa dari saudara ada yang sudah pernah mengenal, ada yang mungkin baru. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, silahkan saudara lihat handout yang sudah saya berikan. Ya, jadi saya sudah memberikan saudara materi berupa PDF di portal. Silakan saudara cek dan di-download dulu. Nah, untuk yang pertama kali sebenarnya sebelum kita membuka Accurate, kita akan tentukan dulu di mana nanti file-file saudara simpan di dalam komputer. Nah, karena ini kita kelasnya blended ya, jadi untuk penyimpanan, kalau untuk yang daring silakan saudara simpan file saudara di lokasi yang mudah saudara ingat ya. Jadi kalau bisa jangan di sistem ya, jadi silakan saudara simpan di drive D. Nah, untuk yang di kelas silakan simpan file saudara pada drive D ya, silakan disimpan. Kemudian berikan nama pada drive D tersebut, saudara buat folder dengan nama kompak ya, kompak underscore grup saudara, karena saudara grupnya adalah grup B3 ya, maka saudara beri grup B3. Nah, untuk penulisan ini tolong jangan sampai berbeda, terutama yang di kelas, karena ketika nanti data ini saya tarik ya, nah ini nanti tidak ada data yang terlewatkan, nama harus sama ya. Nah, di dalam folder ini nanti semua file kegiatan saudara, tugas harian saudara simpan di file ini. Nah, ini dilakukan terutama untuk mahasiswa yang melakukan kelas luring, jadi yang ada di kelas. Tapi kalau misalnya di rumah silahkan bebas, yang penting pada satu folder ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pemanggilan ya pada program Accurate. Silakan saudara cari, kalau lebih mudahnya kalau memang sudah ada di desktop silakan saudara pilih di desktop. Tetapi kalau misalnya saudara masih harus mencari, silakan saudara cari. Saudara pilih Accurate. Ya, ini langsung keluar Accurate versi 5 Education. Ya. Nah, kita pakai versi yang Education. Sebenarnya ada beberapa versi untuk Accurate ya. Jadi ada yang versi Enterprise tapi harganya cukup mahal. Ya, tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar ya termasuk golongan yang murah. Nah, tapi kalau misalnya saudara hanya ingin belajar, bisa menggunakan versi yang edukasi. Oke, saudara setelah memanggil Accurate ya, saudara akan lihat tampilan ini ya. Ini tampilan awal saat saudara ya, ini tampilan yang selalu pasti akan terlihat saat saudara masuk Accurate. Nah, tampilan ini ya terdiri dari beberapa icon. Ya, yang pertama itu adalah buat data perusahaan baru. Ya, ini ada tanda bintang kiri.
Lalu yang kedua itu ada buka data perusahaan, ya. Lalu yang ketiga ini ada buka data terakhir. Nah, buka data terakhir, kemudian yang keempat ini ada jelajah data perusahaan sampel yang ada di Accurate. Yang kelima ini adalah repair data atau perbaiki data. Yang terakhir adalah data cadangan atau restore data. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Untuk buat data perusahaan baru ini, saudara ketika mau masuk ke Accurate, buat data perusahaan baru ini adalah memang dari sebelumnya saudara belum punya data perusahaan tersebut. Sehingga kalau memang saudara ingin menggunakan Accurate dan belum memiliki data, silakan pilih buat data perusahaan baru. Lalu yang kedua itu adalah buka data perusahaan. Nah, buka data perusahaan ini adalah saudara membuka data perusahaan yang sudah ada datanya. Jadi file ini memang sudah dibuat dan ada di komputer tersebut atau di filenya ada di saudara. Jadi bisa membuka dengan menggunakan buka data perusahaan. Jadi Accurate ini sedikit berbeda dengan mungkin saudara familiar dengan file Microsoft Word atau Excel ya atau yang lain. Itu saudara tinggal double klik pada saat saudara melihat filenya. Nah, kalau Accurate itu berbeda saudara. Jadi kalau Accurate itu kita harus buka dulu aplikasinya, baru kita bisa buka filenya. Ya, jadi tidak bisa kita buka langsung. Contoh, saya kasih contoh. Ya, untuk data kalau misalnya kita buka data file ini ya, kita buka data ya, contoh ini ada contoh. Kita buka langsung seperti ini. Tinggal double klik, kemudian langsung keluar Microsoft PowerPoint gitu. Nah, kalau Accurate itu tidak bisa, saudara. Nah, kalau Accurate itu harus buka dulu Accurate-nya, baru saudara bisa membuka filenya melalui aplikasi tersebut. Jadi sedikit berbeda, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan buka program Accurate-nya ya, yang sudah saudara install di komputer masing-masing ya. Nah, kalau misalnya saudara programnya sudah ada di desktop, silakan tinggal saudara double klik. Tapi kalau yang belum ada, silakan bisa pakai search ya. Kemudian saudara cari Accurate ya. Pastikan program ini sudah diinstal terlebih dahulu. Ya, kalau belum diinstal ya tidak akan keluar karena ini memang bukan program bawaan, ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal saudara. Tampilan awal ketika saudara membuka Accurate. Ya, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 6 icon ya, yang masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu adalah buat data perusahaan baru. Nah, untuk icon pertama ini, apabila saudara belum memiliki data Accurate perusahaan tersebut, maka saudara pilih icon ini. Jadi ini benar-benar baru. Ya, jadi saudara belum buat sama sekali, saudara ingin membuat menggunakan Accurate, maka silahkan pakai icon yang ini. Lalu yang kedua itu adalah buka data perusahaan. Nah, untuk buka data perusahaan ini ditujukan untuk file yang memang sudah saudara buat sebelumnya. Ya, jadi saudara membukanya lewat sini. Jadi ini sedikit berbeda dengan program yang saudara mungkin familiar. Ya, misalnya Microsoft Word atau Microsoft Office lainnya. Kalau saudara membuka itu tinggal saudara double klik. Nah, ketika saudara double klik langsung terbuka. Nah, kalau Accurate ini berbeda saudara. Contoh saya berikan, ini misalnya saudara mau buka data ya, membuka data Accurate. Nanti model datanya adalah seperti ini ya. 8 komputer, filenya dalam bentuk GDB formatnya. Nah, ini kalau saudara double klik ya. Nah, akan muncul pop-up seperti ini.
ya. Jadi ini memang tidak bisa dibuka langsung apabila kita ingin membuka file ini gitu ya, tidak bisa double klik langsung keluar. Maka caranya adalah kita membuka melalui icon yang tadi saya sampaikan ya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah buka data terakhir. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kalau untuk icon buka data terakhir ini akan bisa saudara pakai terus menerus apabila memang saudara ini memiliki komputer tersebut sendiri. Jadi komputer ini tidak digunakan oleh orang lain. Ya. Maksudnya bagaimana? Karena kalau saudara pilih buka data terakhir, maka Accurate akan mengarahkan ke file yang terakhir Accurate buka. Jadi kalau file terakhir itu adalah file saudara, aman. Maka saudara bisa otak-atik, terserah saudara. Tetapi kalau file ini bukan file saudara, nah ini hati-hati saudara. Nah ini file ini icon ini akan bermanfaat kalau memang komputer ini adalah komputer pribadi, bebas saudara. Tetapi kalau komputer kampus yang notabene itu dipakai tidak hanya oleh 1-2 mahasiswa, tapi dipakai bersama-sama, maka saya harap jangan menggunakan icon ini dulu. Ya, jadi ini icon khusus kalau memang file yang terakhir sekali dibuka oleh Accurate ini adalah file milik saudara. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah jelajahi data perusahaan contoh. Jadi nanti akan saya akan saya berikan contoh. Jadi di dalam Accurate sendiri itu ada sampel yang bisa kita lihat seperti apa dalamnya gitu ya, tanpa kita harus membuat data perusahaan baru. Jadi kalau ingin belajar, pengen lihat dalamnya, ini bisa menggunakan jelajahi data perusahaan contoh. Lalu yang selanjutnya itu adalah perbaiki data. Ya ini kalau misalnya data saudara rusak, ini bisa kita pakai dengan ini, perbaiki data, kita repair. Lalu yang selanjutnya adalah data cadangan. Nah, data cadangan ini kita akan pakai apabila kita membuka data cadangannya. Jadi di dalam Accurate ini bisa menyimpan dua jenis data, yaitu adalah database-nya sendiri, lalu yang kedua adalah data backup. Nah, nanti kalau misalnya saudara punya data backup-nya, ya, maka kita bisa buka melalui icon ini. Ya, besok kalau nanti kita sudah selesai membuat contoh, kita akan coba bagaimana membuka data backup-nya. Baik. Selanjutnya kita akan buka, ya, kita akan mengenali bagaimana sih di dalamnya Accurate lagi setelah tampilan ini. Sebagai contoh, kita akan buka jelajahi data perusahaan contoh. Kita tinggal klik, maka akan masuk. Kemudian setiap saudara nanti masuk ke Accurate data file masing-masing, akan muncul daftar seperti ini, username sama password. Nah, untuk username dan password ini namanya sama, supervisor juga supervisor, besar kecil sama saja. Ya, ini tinggal saya copy paste juga boleh. Ya, mau diketik juga boleh, besar kecil tidak masalah. Baik, setelah tadi password dan username-nya saudara isikan, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan setelah saudara membuka username-nya dan juga password-nya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sebenarnya yang harus saudara kenal terlebih dahulu. Yang pertama, yang di bagian atas, yang warna merah ini disebut directory bar. Nah, di sini directory bar ini akan menunjukkan di mana tempat file database saudara itu disimpan. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, ini disimpan di drive D, kemudian program files, kemudian Accurate, sample GDB. Nah, untuk nanti kalau misalnya saudara
ingin memastikan file saudara itu sudah benar atau belum, silakan lihat silakan lihat directory barnya ini. Ya, ini akan menunjukkan lokasi file yang saudara buka itu di mana. Lalu yang selanjutnya itu adalah menu bar. Menu bar itu yang ini, saudara. Ya, menu bar ini yang berkas persiapan. Oh ya, untuk Accurate ini dia adalah bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya saudara familiar dengan bahasa Inggris, silakan nanti bisa saudara ganti. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kenapa bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Memang karena program ini itu dikembangkan oleh anak bangsa, ya. Jadi ini memang dikembangkan oleh UI, ya. Jadi ini memang dikembangkan oleh UI. Oke, kemudian untuk selanjutnya, ya, itu adalah multi-tab. Nah, multi-tab itu adalah bagian ini, ya. Ini kalau misal saya buka ini, akan muncul lagi tabnya. Ya, ini saya buka lagi misalnya. Saya buka ini contoh. Ya, dia akan muncul lagi. Semakin saudara buka file, dia akan semakin banyak, semakin saudara mengklik form-form yang ada di sini, maka di sini akan semakin banyak multi-tab-nya. Ya, jadi ini maka disebut multi-tab karena bisa membuka tab lebih dari satu, gitu ya. Maka akan lebih baik supaya juga bisa lebih cepat dalam mengerjakan. Ini silahkan jangan terlalu banyak dibuka. Ya, nanti akan saya sampaikan supaya saudara ketika buka, Bu, kok ini nggak bisa dibuka lagi filenya, karena memang ada tab yang sebelumnya belum saudara tutup, jadi dia akan berpengaruh di tab yang selanjutnya, ya. Maka ini kalau bisa jangan terlalu banyak dibuka tabnya walaupun bisa multi tab, ya. Yang selanjutnya yang di sebelah kiri ini adalah menu untuk Explorer, ya. Nah, ini Explorer ini berisi menu yang bisa kita pilih dengan cepat, walaupun sebenarnya di menu bar sudah ada, tapi kalau misalnya kita pengen melakukan atau memilih menu dengan cepat, kita bisa pilih di sini. Contoh penjualan di bagian sini juga ada, ya. Tetapi kalau pengen saudara langsung cepat, bisa pakai menu Explorer ini. Nah, mungkin kalau saudara ada yang sudah pernah pakai yang versi 4, itu ada sedikit perbedaan, yaitu di e-faktur, ya. E-faktur ini tidak ada di versi 4, yang versi 5 sudah ada. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah links and opened forms, ya. Ini adalah links yang memang dia menampilkan daftar-daftar penting supaya bisa saudara akses langsung ke Accurate-nya. Oke, untuk yang terakhir itu adalah status bar. Nah, status bar ini ada di bagian bawah, saudara. Nah, status bar ini menunjukkan informasi terkait dengan periode akuntansi dan status login. Nah, periode akuntansinya ini, saudara. Lalu untuk statusnya ini adalah ini, saudara, sebagai apa ketika masuk di Accurate tersebut. Jadi Accurate ini bisa di set atau bisa dibuat untuk bisa nanti sebagai admin pembelian, kemudian penjualan, macam-macam. Karena ini kita dalam bentuk edukasi, maka kita sebagai supervisor. Oke. Kemudian yang bisa saya sampaikan itu adalah, sebelumnya tadi saya sampaikan untuk Accurate ini itu bisa dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya saudara mau ubah, gimana caranya? Yaitu saudara pilih persiapan, ya, kemudian pilih preferensi, kemudian di bagian lain-lain. Nah, ini saudara bisa pilih bahasa, bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya milih, tinggal saudara oke. Ya, maka nah ini sudah berubah, saudara. Ya, kalau yang bagian atas belum berubah karena kita harus keluar dulu, baru nanti dia akan berubah. Ya, memang seperti itu. Tapi ini secara keseluruhan sudah berubah. Nah, ini sudah berubah, saudara. Hanya ini aja yang belum. Oke, kemudian selain itu, kalau saudara perhatikan,
tampilan untuk accurate ini kan monoton ya, seperti ini gitu. Ini juga bisa saudara ubah-ubah juga. Saudara tinggal pilih persiapan, kemudian saudara pilih preferensi, lalu saudara pilih skin option yang paling bawah. Nah, ini saudara bisa milih ya. Jadi saudara bebas mau milih yang mana. Ini tadi yang defaultnya. Misal saudara ini lagi jatuh cinta gitu ya saudara. Saudara tinggal pilih I love you ya. Kemudian saudara apply ya. Nah, maka tampilannya akan berubah sebagai pinky seperti ini saudara. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Atau mungkin saudara sedang flat aja, saudara mungkin pakai yang dark juga bisa, saudara apply ya. Jadi tampilannya cukup menarik ya, bagi saya cukup menarik dan bisa di set sesuai dengan yang kita inginkan ya. Karena saya sedang datar-datar aja ya, saya pakai yang default aja ya saudara ya. Jadi bebas. Nah, apalagi kalau misalnya saudara pakai laptop sendiri, wah tambah bebas ya. Jadi mau yang warna pink, mau yang warna coklat, hijau, marun, purple, wah ini ada banyak saudara ya. Oke ya, tadi kalau mau diubah lagi, misalnya Bu mau diubah lagi dalam bahasa Indonesia, bisa. Ini saudara ganti lagi bahasa Indonesia ya, berubah lagi bahasa Indonesia ya. Ini setting-settingan awal aja yang supaya saudara menarik atau supaya betah melihatnya di accurate gitu ya. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Lalu yang terakhir itu adalah status bar. Nah, untuk status bar di sini menunjukkan periode akuntansi dan status lodgingnya. Jadi ini akan menunjukkan periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, kemudian ini adalah menunjukkan ya status lodgingnya saudara itu sebagai apa? Ya, statusnya sebagai supervisor atau sebagai admin atau apa gitu ya. Nanti karena ini edukasi, maka di sini semua adalah supervisor. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan membuat file database kita masing-masing. Ya. Baik, sebelum kita buka data baru, ya, kita tutup dulu. Nah, caranya menutup filenya itu adalah seperti ini. Saudara klik file atau berkas, kemudian saudara klik tutup data ya, kemudian saudara yes, saudara jangan di backup dulu, kita no ya. Kemudian kita akan melakukan ya, kita buka data, kita buat data baru. Sebenarnya bisa lewat sini ya, atau saudara kembali ke menu awal gitu ya, misalnya begini. Ini kita keluar dulu. Nah, ya bisa. Jadi saudara bisa kembali ke menu ini atau saudara langsung ke berkas, ya, kemudian buka data baru. Ya. Oke, ini kita buat data perusahaan baru. Kita klik buat data perusahaan baru. Kemudian pastikan ini ada di lokal, ya. Kemudian saudara klik elipsis di sebelah kanan ya, saudara klik elipsis ya. Kemudian saudara pilih folder yang tadi sudah dibuat ya. Saya akan buka foldernya, tadi saya sudah buat ya, foldernya di D. Kemudian kita pilih ya, saudara kalau belum buat bisa langsung di sini juga bisa. Kalau sudah dibuat nanti saudara pilih kompak underscore P3 ya. Kemudian isikan
ya, file name-nya itu adalah balapan komputer. Lalu saudara create, lalu saudara oke. Nah, ini tergantung PC masing-masing ya. Jadi kalau PC saudara sudah bagus ya, prosesornya sudah bagus, ini cepat saudara. Tapi kalau kayak punya saya ini ya bisa menunggu ngopi-ngopi dulu, atau mungkin bikin pop mie dulu bisa ya, ini cukup lama. Oke, sambil kita tunggu ya. Oh iya, sambil saudara mendengarkan video saya atau melihat video saya, jangan lupa handout-nya dibaca ya, supaya saudara tahu nanti arahannya di mana gitu ya. Tinggal saudara coret-coret aja handout-nya, silahkan saudara catat-catat yang menurut saudara penting. Oke, nah ini lama saudara, mohon maaf karena memang komputernya sudah prosesor lama ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, alhamdulillah. Oke, lalu kita pilih seperti tadi ya, sama kita copy aja. Oke ya, sudah saudara create, maka tampilannya akan seperti ini saudara ya, akan seperti ini ya. Tapi kita skip dulu ya, nanti kita akan skip. Nah, kemudian karena ini kita buka data, kita belum punya data sama sekali, jadi maka tampilan awal ini adalah sebenarnya kita akan melakukan setup awal ya. Nah, maka karena ini kita belum masuk, kita baru perkenalan dulu, maka ini keluar dulu ya. Maka kita klik file, kemudian kita keluar ya, kemudian kita yes, tetapi jangan di backup dulu, ini kita simpan dulu ya. Kita klik yes, kemudian kita keluar, ini kita minta backup, kita no. Nah, kita akan keluar seperti ini ya. Kemudian kita akan membuka file, coba kita akan buka file yang tadi ya. Ini kita cari dulu accurate-nya. Nah, kalau sebelumnya ketika membuat file kita pakai yang ini ya, tetapi karena file sudah ada, maka kita pakai yang ini saudara, buka data perusahaan ya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita pilih ellipsis di sebelah kanan ya, kemudian kita pilih filenya yang tadi yang kita simpan. Kemudian saya pilih ya, nah ini open, saya oke. Nah, ini tampilan kalau kita membuka file ya. Jadi caranya seperti ini saudara. Kemudian yang selanjutnya itu adalah backup data file, backup file database. Nah, untuk backup file database ini nanti saja kita lakukan kalau kita sudah selesai melakukan pengisian setup awal ya. Ini nanti aja, tapi akan saya contohkan nanti karena kita belum selesai datanya, jadi belum bisa kita backup dulu ya. Nah, data backup ini akan kita buat kalau memang file yang saudara akan saudara kerjakan ini sudah selesai, dan mungkin kalau untuk proses pengiriman biasanya kalau file database itu atau GDB itu filenya cukup besar ya. Nah, kalau misalnya kita ingin kirim filenya, akan lebih enak kita pakai data backupnya karena jauh lebih kecil datanya nanti
Oke, besok aja kalau misalnya kita udah selesai buat setup awalnya, ya nanti akan saya berikan caranya bagaimana membuat data cadangan. Oke, sampai sini. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan masuk ke bab 2. Silakan saudara lihat handout-nya. Kita akan masuk setup dan saldo awal. Nah, untuk setengah semester ini, ya setengah semester ini sampai dengan UTS, yang kita bahas itu adalah setup awal. Nah, setup awal itu ada dua saudara, yaitu dengan cara manual dan yang kedua itu dengan cara import data. Nah, yang akan saya bahas ini adalah yang secara manual dulu. Jadi saudara biar tahu bagaimana manualnya, kemudian ketika nanti importnya, saudara sudah punya bayangan atau sudah punya gambaran bagaimana melakukan setup awal. Ya, tentunya dengan bantuan import nanti. Ya, kita coba manualnya dulu. Nah, ketika saudara lihat tampilan ini, tadi saudara buat filenya, kemudian saudara masuk ke persiapan singkat. Ya, nah ini dalam bahasa Indonesia saudara. Silakan kalau saudara mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya, saya akan pakai bahasa Indonesia untuk guide saudara. Ya, selanjutnya adalah saudara klik lanjut. Ya, pilih bahasa, kemudian saudara klik lanjut. Kemudian ada dua tipe, saudara, dua tipe persiapan. Yang pertama itu adalah persiapan standar, yang kedua itu adalah persiapan mahir. Nah, untuk persiapan standar ini sudah disiapkan beberapa fitur, ya beberapa akun. Jadi ini sudah direkomendasikan oleh Accurate, tetapi karena kita ingin memodifikasi semua, maka kita pakai yang persiapan mahir. Ya, jadi jangan pakai yang standar, kita pakai yang mahir. Oke, kemudian selanjutnya kita klik lanjut. Ya. Nah, tampilan yang selanjutnya, yang pertama, ya, ini saudara perhatikan, ini ada langkah pertama dari 20 langkah. Ya, jadi ini ada 20 langkah yang nanti akan saudara kerjakan. Ya, nah, yang pertama itu adalah mata uang. Ya, jadi mata uang ini, ya, adalah mata uang yang nanti akan digunakan selama atau yang digunakan transaksi oleh perusahaan. Jadi jenis mata uangnya apa? Nah, mata uang ini sendiri, ya, kalau memang itu perusahaannya hanya nasional, mungkin hanya menggunakan mata uang negara tersebut saja. Tetapi kalau perusahaan ini adalah perusahaan multinasional, maka ini bisa menggunakan beberapa jenis mata uang. Tetapi pada dasarnya, ya, untuk mata uang ini ada yang disebut yang namanya mata uang default. Nah, mata uang default ini adalah mata uang yang memang digunakan pada transaksi, ya, pada saat Nah, untuk langkah pertama dari 20 langkah itu adalah kita akan melakukan setup mata uang, ya. Nah, setup mata uang ini sendiri, ya, nanti kita akan menggunakan, ya, namanya itu adalah mata uang default. Nah, mata uang default ini itu adalah mata uang yang memang digunakan untuk kegiatan transaksi sehari-hari. Jadi mata uang default ini selain juga digunakan untuk transaksi kegiatan transaksi sehari-hari, mata uang ini adalah mata uang yang memang digunakan untuk pelaporan laporan-laporan yang nanti akan disajikan. Ya. Nah, maka biasanya mata uang default ini adalah mata uang yang digunakan di negara tersebut. Maka kalau di kita itu adalah negara Indonesia, maka mata uang defaultnya itu adalah mata uang IDR.
Tetapi mata uang ini juga bisa ditambah dengan mata uang jenis lain apabila nanti ada transaksi-transaksi yang memang menggunakan jenis mata uang selain rupiah. Ya, jadi bisa ditambahkan. Ya, jadi mata uang ini bisa ditambahkan. Ya, maka akan kita isi ya di sini IDR, kemudian IDR, kemudian nilai tukarnya itu adalah 1, kemudian negaranya adalah Indonesia, simbolnya adalah rupiah. Ya. Kalau kita enter, dia akan menebal, saudara. Ya, maka kita enter, dia akan menebal. Nah, perlu saudara pahami juga, setiap penambahan mata uang ini, maka ada dampak yang ditimbulkan di akun-akun. Nanti akan ada 7 akun tambahan, ya, plus 2. Ada 7 akun tambahan apabila saudara menambahkan setiap jenis mata uang. Jadi 7 plus 2, 7 itu adalah memang akun tambahan dari mata uang, 2 itu adalah akun default yang memang diset oleh Accurate. Ya, jadi kalau misalnya ada 2 jenis mata uang, maka nanti ada 14 akun tambahan plus 2. Ada 3 jenis mata uang, berarti 21 plus 2. Nanti akan kita lihat di langkah yang akun-akun. Ya. Oke, selanjutnya itu kita klik lanjut. Maka ada informasi perusahaan. Nah, ini informasi perusahaan. Saudara isi yang utama itu adalah yang ada tanda merah dan juga tanda hitam ini. Ya, kita isi dulu, nama perusahaannya adalah Balapan Komputer. Alamatnya adalah Jalan Gagak Rimang, Gagak Rimang 2-4, kemudian Yogyakarta. Oke, selanjutnya adalah tanggal cut off atau tanggal tutup buku. Nah, tanggal tutup buku ini kita lihat dari neraca saldo yang akan kita pindahkan ke Accurate. Ya. Nah, ini kan tadinya sebelumnya kita menggunakan manual, kemudian kita pindah datanya ke Accurate. Maka harus kita lihat kapan tanggal terakhir tutup buku. Nah, ini bisa kita lihat di tanggal neraca saldo. Maka silahkan saudara lihat tanggal neraca saldo itu di neraca saldo halaman 11. Ya, di situ tertulis tanggal 29 Februari 2016. Ya, maka kita isi di bagian start date-nya atau cut off-nya itu adalah tanggal 29 Februari ya 2016. Nah, untuk tanggal ini ya, ketika saudara mengisikan tanggal nanti tidak hanya di bagian setup aja, nanti ketika saudara transaksi itu juga akan ketemu dengan tanggal-tanggal seperti ini. Biasakan kalau misalnya kita mengisi tanggal akan lebih enak kita pakai klik yang di sini. Ya, kenapa? Karena kita kan belum tahu apakah setupnya nanti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, setup komputer. Ya, setup komputer saudara pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalnya kita mengisikan tanggalnya nanti secara manual, tidak kita pilih, bisa jadi nanti tertukar antara tanggal dan juga bulannya. Ya, maka lebih aman dan kita juga lebih yakin tanggalnya benar itu adalah kita cek satu persatu.
dengan menggunakan manual seperti ini, dengan menggunakan tanggal seperti ini ya. Kemudian selanjutnya itu adalah tahun fiskal. Nah, tahun fiskal itu adalah tahun di cut off-nya. Tanggal tahunnya adalah 2016, maka ini kita isi 2 digit saja, yaitu ini 16. Oke. Kemudian selanjutnya adalah default period. Ini adalah periode sekarang atau bulan sekarang. Ini saudara abaikan saja, tidak apa-apa ya. Kalau ini sudah selesai diisi, maka saudara klik lanjut ya. Nah, kemudian yang kita isi itu adalah informasi pajak, maka ini saudara isikan nomor faktur sesuai yang ada di handout ya. Ini saya isikan 000 000 09 NPWP 01 ya. Saudara lengkapi saja, ini data perusahaan, lebih lengkap lebih baik ya. 206 V00 ini sama, tinggal saya copy. Tanggal pengukuhannya kita sesuaikan, tanggal 1 Februari ya, 2016 ya. Kemudian kodenya kode cabang 000, jenis usaha dagang dan jasa. Kemudian KLU SPT-nya adalah oke. Kalau sudah dilengkapi, ya ini data informasi, jadi saudara tinggal lengkapi saja. Lalu saudara klik lanjut. Ya. Oke. Kita masuk ke langkah 4, yaitu adalah akun-akun dan daftar lain. Ya. Nah, untuk akun-akun dan daftar lain, kalau saudara perhatikan, ini sudah ada akun yang terisi ya, atau sudah ada akun yang disiapkan oleh Accurate. Tapi ini sebenarnya adalah akun yang muncul dari pengisian mata uang sebelumnya. Tadi kita sudah mengisi mata uang IDR. Maka kalau saudara perhatikan di akun-akun ini ya, akun-akun ini ada 7 akun tambahan yang belakangnya ada IDR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 2 ya. Jadi 7 akun tambahan ini pasti belakangnya ada kode mata uangnya ya. Ini ada kode mata uangnya. Jadi kalau nanti ada mata uang tambahan lagi dalam bentuk US dollar, maka di sini ada US dollarnya, tetapi dengan jenis akun yang sama. Ini yang saya sampaikan tadi, ada 7 akun tambahan plus 2. Jadi kalau ada lebih dari 1 mata uang, misalnya ada 2 gitu, berarti ada 14 plus 2 ya. Nah, untuk akun-akun ini ya, ini akan kita ganti. Tetapi sebelum kita ganti, ada yang perlu saudara pahami terlebih dahulu ya, bahwa untuk akun-akun yang nanti akan kita isikan ya, ini akan kita ganti ya. Ini akan kita ganti. Ada beberapa jenis ya, ada beberapa kelompok akun ya yang ada di dalam Accurate, yaitu ada jenisnya kasbank, kemudian akun piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, aktiva lainnya, akun hutang, akun hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban lain-lain, dan pendapatan. Nah, di sini setiap akun itu nanti harus dikategorikan menurut akun kelompok tersebut atau kelompok akun tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengisi kas, nanti tipenya itu juga harus kas bank. Kalau misalnya jenis nama akunnya itu adalah
piutang, maka tipe akunnya adalah piutang. Nah, ini harus kita kategorikan ya. Kemudian karakternya itu ada 20 karakter ya untuk ini nomor akunnya. Terus untuk nama akun maksimal itu adalah 60 karakter ya. Nah, nanti setiap akun itu bisa dibuatkan akun detail. Nanti ada akun induk dan akun anak. Nanti akan kita buat kalau kita sudah selesai ya. Oke, kita akan mengganti dulu akun bawaan dari Accurate yang ini ya. Kita ubah sesuai dengan nama akun di balapan komputer ya. Balapan komputer itu nama akunnya seperti apa. Kita lihat di halaman 10 ya, di bagian atas. Ini kita ubah ya, akun ini menjadi namanya sesuai dengan daftar yang ada di halaman 10 ya. Maka ini kita ganti, bisa kita klik ubah ya. Kemudian ini kita ganti 1301. Kemudian nama akunnya piutang dagang rupiah. Kemudian kita klik OK ya. Kemudian ini kita ganti ubah ya. Ini kita ganti, semua kita ganti satu-satu. 1304 ya. Kemudian ini uang muka pembelian, kita OK. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, kita ganti ubah 2101 tang dagang rupiah, kita OK. Kemudian ini kita ubah nomor akunnya 2102 uang muka penjualan. Oke, kita OK. Kemudian opening balance kita ganti ubah, ini bisa diklik kanan ubah 3101 opening equity, kita OK. Kemudian ini kita ubah satu-satu, kita ubah, pastikan jangan sampai keliru. Maka ditahan, OK. Kemudian ini kita ubah 4299, ini kita ganti potongan OK. Dan ini kita ubah 7101 laba rugi realisasi. Oke, kemudian ini kita ubah 7102 laba rugi belum realisasi. Oke, kita OK. Nah, sudah semua kita ubah ya. Oke, kalau sudah ya, pastikan ini semuanya benar ya. Kemudian kalau sudah, kita akan menambah akun yang belum ada di dalam daftar.
Jadi kita akan memasukkan akun yang ada di balapan komputer, kita masukkan ke Accurate yang belum ada di daftar ini. Jadi akun lain selain ini, ya, selain ada di Accurate. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam menambah akun dan juga mengisi saldo awal, ini ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Ya, yang pertama, di sini akun yang kita gunakan ini itu adalah akun bawaan, ya. Kemudian yang ada beberapa akun yang tidak perlu diisikan saldonya, ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sini. Jadi sebenarnya nggak perlu saudara hafalkan, tapi di sini sudah ada. Ada beberapa jenis akun yang tidak bisa diisikan saldonya atau tidak boleh diisikan saldonya melalui daftar akun ini. Yang pertama itu adalah akun piutang, akun hutang, persediaan, aktiva tetap, dan akumulasi penyusutan. Kenapa? Karena untuk pengisian 5 jenis akun ini atau 5 tipe akun ini akan diisi di langkah-langkah selanjutnya. Jadi ada form-form tersendiri untuk pengisian saldo untuk tipe-tipe akun ini. Jadi saudara hanya buatkan saja akunnya, tetapi tidak perlu diisikan saldonya. Ya, jadi cukup dibuatkan nama akunnya saja. Nah, ini saya akan kasih contoh dulu ya untuk akun kas. Ya, kita akan coba tambahkan untuk nama akun yang akan kita masukkan itu ada di halaman 11. Jadi silakan saudara isikan. Ya. Oke. Tapi sebelum pengisian ada yang perlu saya sampaikan bahwa ya, ini untuk bagian bawah akun default, bagian bawah ini untuk ekuitas saldo awal ini diisikan opening balance equity, lalu untuk akun laba ini diisi laba ditahan. Tolong untuk kedua akun default ini jangan sampai terbalik. Kalau ini nanti terbalik dan saudara sudah menambahkan akun plus saldonya, akan terjadi tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diubah lagi. Opening balance equity ini sudah tidak bisa diubah lagi, mau dibalik-balik nggak bisa. Ya, maka hati-hati, ini dua ini jangan sampai terbalik. Ya, oke. Kita akan coba untuk menambah. Kita klik tambah, ya. Kemudian kita isi tipe akunnya dulu karena kita mau mengisi kas. Kita klik kas. Kemudian kita isikan nomor akunnya. Kemudian nama akunnya adalah kas. Ya, kemudian selanjutnya itu adalah kita oke. Ya, sudah masuk. Jadi kalau tidak ada saldonya kita isi kecuali 5 plus 2 akun, yaitu adalah piutang, hutang, persediaan, aktiva tetap, akumulasi, opening balance equity, dan juga laba ditahan. Itu jangan diisi dulu. Ya. Kemudian kita tambah lagi satu persatu. Ya, ini tipe akunnya adalah kas. Semua saudara isi ya sampai dengan daftar ini selesai habis. Saudara masukkan ke dalam Accurate-nya satu persatu. Ya, saudara isikan kas bank. Ya, ini saudara isi kas bank. Kemudian ini nomornya adalah 1101, di sini kas rupiah. Nah, untuk pengisian, nah ini karena ada saldonya, karena ini saldonya ada, maka kita isi. Nah, untuk pengisian, ya, saudara tidak perlu khawatir apakah
Accurate ini sudah bisa mendeteksi mana yang akun debit, mana yang akun kredit. Sehingga kenapa kita perlu mengidentifikasikan tipe akun ini juga terkait dengan pengisian saldo awal. Maka ketika saudara mengisi saldo kas rupiah, ya, ini kan posisinya di debit, maka saudara tidak perlu menambah mengurang supaya jadi kredit ataupun debit. Saudara isikan saja apa adanya. Ya, 21.500. Otomatis dia akan pasti di debit. Ya. Oke. Nanti akan terlihat saldonya saudara. Ya, masuk. Ya. Nah, kemudian saudara isikan semuanya sampai dengan yang terakhir itu adalah pendapatan lain di luar usaha. Tapi akan saya kasih contoh, saya perlihatkan ada beberapa akun yang tidak bisa diisi melalui daftar akun. Kita lihat piutang dagang rupiah ya. Ini kalau saudara klik, saudara ubah. Nah, ini tidak ada saldonya saudara. Ini masih kelihatan saudara, oh tidak ada saldonya, berarti tidak bisa diisi melalui ini. Tetapi kita cek di persediaan saudara. Kita lihat di persediaan, oh kita belum punya, kita buat dulu persediaan. Ya, kita buat persediaan, kita tambah, kemudian kita isi persediaan. Ya, kemudian kita isikan di sini contoh 1400, kemudian persediaan. Nah, kalau saudara lihat di bagian bawah ada kolom saldonya. Nah, biasanya mahasiswa ini terkecoh ketika ada kolom saldo awal diisi. Nah, padahal kita lihat lagi, ada beberapa akun yang dilarang untuk diisi melalui form ini. Maka kalau seperti ini, walaupun di dalam racanya ada, saudara skip, saudara oke aja. Ya, biarkan, karena memang masuk ke dalam 7 akun yang tidak bisa diisi melalui daftar akun. Ya, oke. Nah, ini kemudian, ini tadi kebetulan yang debit, lalu kita ingin mencoba kalau kita memasukkan saldo yang kredit. Ya, ketika kita masukkan saldo yang kredit, misalnya kita mencoba di hutang lancar lainnya. Kalau akun hutang kan tidak bisa karena kita harus pakai form lain. Maka yang bisa kita masukkan itu adalah hutang lancar lainnya. Maka kita klik tambah, kemudian kita pilih akun hutang lancar lainnya, ya hutang lancar lainnya. Kemudian kita isi di sini 2201 untuk nomor akun, ini utang beban. Ya, kemudian kita isi angkanya. Nah, karena dia saldonya kredit, saudara nggak perlu nambahin minus. Karena memang dia akun saldo normalnya memang sudah di kredit. Ya, jadi maka untuk memasukkan nilainya tetap dengan menggunakan 12 juta. Tidak perlu saudara kasih tanda minus. Nah, ini kalau misalnya memang ternyata ada akun yang abnormal. Maksudnya abnormal ini seperti apa? Misalnya pengisiannya itu yang seharusnya normalnya di debit, tetapi di dalam neraca saldo dia malah di kredit. Ya, itu mungkin terjadi. Maka ketika memasukkan nilainya, silakan beri tanda minus. Tetapi kalau misalnya itu memang akunnya normal, tidak ada memang dia kredit dan dia memang jenisnya saldo yang berkredit, saldo yang nominalnya di kredit, maka tidak perlu diberi tanda minus. Ini sederhana, tetapi ini kadang dilupakan mahasiswa, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan betul-betul bagaimana memasukkan saldo nominal saldo awalnya, ya. Oke, kita klik OK. Oke, oke saja. Maka saudara tidak perlu kasih tanda minus, dia sudah ada minusnya. Karena memang untuk tipe akun ini itu adalah bertipe
akun dengan tipe saldo negatif, ya, maaf, kredit, ya. Jadi maka dia dalam kurung, gitu. Nah, maka selanjutnya silahkan saudara selesaikan sampai dengan pendapatan lain di luar usaha, ya. Nah, saudara tidak perlu terburu-buru, pahami setiap stepnya, ya, supaya saudara paham dan tahu bagaimana setiap langkah yang akan saudara kerjakan. Kita sampai langkah 4 dulu, ya. Jadi kita kerjakan sampai dengan langkah 4. Saya ulang kembali, tolong perhatikan akun default yang di bawah. Karena kalau nanti sudah saudara klik lanjut, ya, ini bisa jadi nanti tidak bisa diubah lagi, ya. Jadi hati-hati, ya, tolong diperhatikan betul. Yang boleh diisi itu akun apa aja, yang tidak boleh apa saja, itu saudara pahami. Kemudian kalau sudah selesai, ya, dicek kembali. Kemudian nanti kita akan masuk ke tahap 5, yaitu akun default mata uang. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.